Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pembuatan JSON PHP dan aplikasi mobile CRUD pada tabel user, yaitu pada tugas teknologi web service pada pertemuan 13-15. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Niat Siap TWS kelas 125C01, dan perkenalkan nama saya Diki Chandra, NIM 12183712. Perkenalkan, nama saya Monica Nur Fauzan dengan NIM 12183649. Perkenalkan, nama saya Andi Jonathan Tapahan, NIM 12183711. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Turnip dengan NIM 12183696. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, itu kami membahas file master buku. Nah, pada kali ini kami juga melanjutkan pada pertemuan ke-13 dan 15, yaitu tentang implementasi client server PHP, MySQL, dan Android dengan studi kasus CRUD file master admin buku anggota. Nah, petunjuknya yang pertama, database yang dipergunakan adalah perpustakaan web programming 3. Tabel yang dipergunakan adalah admin buku anggota. Yang kedua, konsep CRUD tidak jauh berbeda pada pertemuan 6 dan 7. Yang ketiga, buat video cara pembuatan JSON pada PHP, admin, buku, anggota, dan upload pada YouTube. Yang keempat, pada pertemuan 13, masing-masing mahasiswa login pada e-learning dan posting link YouTube yang sudah dibuat. Yang kelima, buat video pengguna aplikasi mobile CRUD untuk tabel admin, buku, anggota yang sudah dibuat dan upload di YouTube. Yang keenam, pada pertemuan 14, masing-masing mahasiswa login pada e-learning dan posting link YouTube yang sudah dibuat atau progres. Yang ketujuh, pada pertemuan 15, masing-masing mahasiswa login pada e-learning dan posting link YouTube yang sudah dibuat final. Yang ke-8, dosen melakukan penilaian. Nah, di sini sebelumnya kami membahas tentang file master pada buku. Nah, sekarang kami membahas file master user. Kenapa? Karena pada database kami, pada tabel admin dan anggota itu gabung dalam tabel user. Oke, yang pertama kita membuka SAM-nya, yaitu kita nyalakan MySQL dan Apache. Kita buka browser Google Chrome-nya, lalu kita ketikkan localhost php myadmin-nya. Di sini kita membuka database pustaka dan tabel usernya yang akan kita jalankan nanti. Nah, kita buka database pustakanya, lalu kita buka juga tabel usernya. Ya, di sini tabel user sudah berisi data-datanya. Lalu kita membuka Sublime Text untuk membuat script PHP-nya. Kita langsung save saja. Kita cari penyimpanan di local disk C di dalam folder SAM, dalam @docs. Nah, di sini kita membuat folder baru. Kita buat namanya user foldernya. Nah, kita buka folder user. Di sini filenya kita namakan user.php. Kita save. Nah, sebelumnya saya juga telah menyiapkan script user PHP-nya juga. Nanti kita tinggal copy paste. User PHP-nya kita buka. Nah, sudah ada full, kita copy dan kita pastekan ke dalam sini. Oke, langsung kita save. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang scriptnya. Nah, ini adalah script tentang yang akan mengoneksikan ke database-nya, ke database pustaka. Nah,
Di sini juga terdapat server localhost dan terdapat username, root, passwordnya kosong, dan database pustaka. Nah, ini juga terdapat koneksi errornya, databasenya. Nah, di sini juga terdapat string operasi dan ada 4 operasi. Di antaranya yang pertama adalah operasi view, yaitu menampilkan tabel user dengan memanggilkan dari database yang kita panggilkan tabel usernya, maka akan tampil data-datanya. Nah, selesai. Nah, selanjutnya adalah terdapat string operation insert, di mana menambahkan data. Di sini yang ditambahkan adalah nama, alamat, email, image, password, role ID, is aktif, tanggal input. Nah, di sini pengisian datanya menuju ke tabel user, yaitu seperti tadi ada nama, alamat, email, image, password, role ID, is aktif, tanggal input. Nah, di sini juga terdapat pengondisian, di mana jika datanya berhasil ditambahkan, maka terdapat pesan data berhasil disimpan. Jika tidak, maka terdapat pesan maaf insert ke dalam database error. Nah, selesai. Nah, di sini juga terdapat string operation get user by ID, di mana menampilkan parameter yang kita inginkan, yaitu cukup mengetikkan ID-nya saja, maka query-nya menampilkan user dan memanggil tabel usernya cukup menggunakan ID. Selesai. Nah, di sini juga terdapat string operation update, di mana mengubah data atau mengedit, yaitu yang diubah adalah nama, alamat, email, mix, password, role ID, is aktif, tanggal input, dan ID-nya, yaitu pengupdatean user dari kita memanggil dari tabel user dengan pengisian nama, alamat, email, image, password, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat pengondisian. Jika data berhasil diedit atau update, maka terdapat pesan update data berhasil. Jika tidak, maka terdapat pemanggilan echo MySQL error, yaitu sama seperti ke string operation insert tadi, maaf insert ke dalam database error. Nah, selesai. Di sini juga terdapat string operation delete, di mana menghapus data, yaitu menghapusnya cukup mengetikkan ID-nya saja, maka ditampilkan dari tabel usernya, yaitu cukup mengetikkan ID-nya saja. Dan terdapat pengondisian, jika data berhasil dihapus, maka terdapat pesan data berhasil dihapus. Jika tidak, maka terdapat pemanggilan echo MySQL error, yaitu sama seperti insert tadi, yaitu maaf insert ke dalam database error. Selesai. Nah, di sini untuk pengujiannya kita ke browser Chrome, kita new tab. Nah, di sini kita ketikkan localhost slash pemanggilan folder usernya slash dan pemanggilan file usernya .php dan string operation view, lalu habis itu kita enter. Nah, data berhasil. Pengujian ini berarti berhasil. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Postman-nya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mencoba get view, yaitu menampilkan semua data. Kita salin URL-nya di Chrome, paste di sini, kemudian kita send. HTML ubah ke JSON karena kita akan membuat PHP JSON. Dan ini sudah ada data. Kita paste, dan di sini kita akan membuat get user by ID untuk menampilkan salah satu data user atau data yang akan kita pilih.
Nah, ini untuk ID-nya. Di sini saya akan memilih ID 2. Ketik di sini 2. Kita send. Jangan lupa ubah ke JSON. Nah, data sudah berhasil menampilkan ID 2. Kita ke halaman baru, sekarang ke post untuk menambahkan data user. Kita klik insert. Untuk decay kita akan diisi nama, terus ada alamat, email, image, password, ada role ID, kemudian is active, yang terakhir tanggal inputnya. Input. Untuk nama kita misalkan namanya Anggi, alamatnya di Bogor. Untuk email asal aja anggi@gmail.com. Sekarang image-nya img123.jpg. Untuk password kita bulan, file ID-nya 1, tanggal inputnya 11/11/2020. Kemudian kita send. Nah, data sudah berhasil disimpan. Sekarang kita cek di halaman baru. Kita send, kita ubah terlebih dahulu ke JSON. Nah, ini data sudah berhasil disimpan dan ditambahkan ya. ID 6 dengan nama Anggi. Nah, sekarang kita ke halaman baru, kita ke put. Untuk mengupdate ya, atau mengedit data, kita ketik ulang barusan nama, ada alamat, email, ada image, kemudian password, ada role ID, is active, ada tanggal input. Nah, yang terakhir kita kasih ID. Nah, untuk namanya kita update jadi Putra, alamatnya Jakarta, emailnya putra@gmail.com, image img56.jpg. Untuk passwordnya Matahari, role ID-nya 1, tanggal inputnya 12/12/2020. Untuk ID berapa yang akan kita update? Barusan yang kita telah buat itu ID 6. ID 6. Nah, ketik di sini 6. Kemudian kita send. Nah, update data sudah berhasil. Sekarang coba kita send, ubah dulu ke JSON. ID 6 sudah terupdate dengan nama Putra, alamatnya di Jakarta. Sekarang kita tambahkan, kita ke delete. Untuk menghapus data ya, kita delete. ID berapa yang akan kita delete? Barusan kita telah buat ID 6. Sekarang kita akan delete untuk ID 6. Kita send, data berhasil dihapus. Sekarang kita coba cek ya, kita send, ubah ke JSON. Nah, data sudah berhasil dihapus, tidak ada ID 6.
Baik, di sini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi mobile CRUD untuk tabel user atau admin. Nah, untuk konsep CRUD-nya itu sama aja dengan pertemuan 6 dan 7, yaitu biodata MHS yang ini. Berhubung karena saya sudah bikin project purpose user, maka kalian bisa mengklik file, klik new, terus klik Android application project. Saya bikin contohnya, contoh user. Setelah itu kalian ubah yang ini jadi org.si, klik next, kemudian klik next, klik next, klik next, terus finish. Nah, jika sudah, maka nanti kalian copy yang ini, kalian copy, terus paste ke project kalian yang ini, contoh user, kemudian yes to all. Setelah itu kalian nanti klik yang ini, klik crash, ke layout, kemudian activity main yang ini kalian copy, kemudian paste ke sini, ke contoh user, ke sini paste. Ini hanya contoh saja, nanti kalian bisa bikin purpose, contoh projectnya purpose, jadi purpose user. Kemudian Android manifest, kalian buka Android manifest yang ada di biodata MHS, kemudian yang ini kalian copy, kemudian paste ke project kalian, yaitu purpose user atau ke contoh user. Di sini kalian paste sini ke contoh user manifest yang ini. Itu hanya contoh saja, kalau kalian nanti bikin aja purpose user. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan apa-apa aja yang diubah. Misalkan biodata MHS di main activity Java dengan main activity Java yang ada di purpose user. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa aja yang diubah. Pada bagian ini merupakan main activity yang ada di biodata MHS. Data MHS, kemudian di sini merupakan purpose user. Baik, ini merupakan biodata MHS, konsep CRUD biodata MHS, dan yang akan kita ubah pada bagian purpose user. Yang ini kita gunakan, namun kita ubah lagi ke purpose user. Misalkan pada bagian yang ini,
dengan purpose user ini berbeda dikarenakan struktur tabel pada user yaitu fieldnya lebih banyak dan berbeda dengan biodata MHS. Jika kita lihat biodata MHS ini strukturnya lebih sedikit, hanya ada ID, NIM, nama, alamat. Makanya di sini hanya ada ID, NIM, nama, alamat, kemudian action. Actionnya nanti buat kayak ada delete, edit gitu. Sedangkan di purpose user itu sama dengan struktur yang ada di database-nya. Yang ini nih. Di sini kan ada ID, nama, alamat, email, image, password, role ID, is active, dan tanggal input. Makanya kita tambahkan di sini nih. Ada ID, nama, alamat, email, password, role ID, is active, tanggal input, dan action. Yang sebenarnya itu aja sih yang diubah-ubah. Kalau misalkan ada ID, NIM, nama, ubah menjadi ini sesuai struktur tabelnya. Misalkan yang ini nih, ini ada ID, NIM, nama, alamat, kalian ubah jadi seperti ini. Nih, ini sesuai struktur tabel yang ada di database-nya. Yang ini juga kan ada nih ID, NIM, nama, alamat. Sini juga ada ID, nama, alamat, email. Ini ubah, nanti kalian ubah jadi seperti ini sesuai struktur tabelnya aja. Yang ini juga kan ada di, nah kalau di purpose user ada di kayak ini, tambahin ubah jadi sesuai struktur tabelnya. Yang diubah lagi itu ini, yang di sini. Kita lihat lagi yang ini diubah nih kayak gini. Yang ini juga diubah menjadi seperti ini. Kemudian yang ini nih, ini kalian sini kan ada ID, ada NIM, nama, alamat. Nah sedangkan di purpose user kalian bikin ID, nama, alamat, email, image sesuai struktur tabel yang ini. Kemudian yang diubah lagi pada bagian ini. Nah, yang ini diubah dari sini menjadi seperti ini. Setelah itu yang ini kan ada NIM, ada nama, ada alamat. Nah, di sini kalian ubah lagi jadi nama, oh ya, adanya ini juga diubah, samain aja sih, sama aja. Nah yang ini juga, yang ini ubah, ini kan ada nih, ini ada nama, alamat, email, ini ada nama, alamat doang. Pokoknya ubah aja sih sesuai struktur tabelnya. Nah, di sini kan ada update biodata. Kalian ubah aja menjadi update user. Kemudian yang ini ubah menjadi seperti yang ini.
Oke, pada sistem yang ini kan ubah jadi seperti ini. Seperti ini. Sesuai struktur aja. Nah, yang ini juga diubah. Di sini. Nah, ini juga. Ubah sesuai dengan yang ini. Kalau misalkan ada ID, nama, alamat di struktur tabelnya, kalian bikin lagi juga di sini. Sini kan ID, nama, alamat, email, dan lain-lain. Tambah biodata, yang ini ubah jadi seperti yang ini. Yang ini juga, ini kan insert biodata. Ini jadi ubah insert user. Yang ini ubah menjadi seperti ini. Ini ubah lagi seperti ini. Pada bagian ini nama, alamat ubah menjadi seperti ini. Nama, alamat, email, password sampai tanggal input. Jika sudah diubah, kalian klik file kemudian simpan nanti. Nah, pada Banding TV itu aja sih yang diubah. Kemudian pada bagian biodata, khusus ini. Ini purpose user ya. Nah, ini purpose user, ini biodata. Pada bagian file biodata yang diubah adalah yang ini. Ini diubah jadi user PHP. Kenapa user.php? Dikarenakan file PHP saya itu berada di exam htdocs, kemudian di folder user. Nah, ini file PHP di laptop saya ini berada di folder user. Makanya saya bikin di sini user dengan nama filenya user.php. Untuk biodata
Untuk file biodata activity yang diubah pada bagian yang ini nih, ubah sesuai dengan struktur tabelnya. Sini kan string nama, string alamat, string email, string password, string tanggal input. Nah, di sini juga kalian ubah menjadi seperti yang ini. Yang diubah lagi pada bagian yang ini. Nah, ini kan di sini nih, gue jadi seperti ini sesuai struktur tabelnya. Ini kalian ubah juga menjadi yang ini. Yang diubah itu aja sih sebenarnya. Kalau koneksi activity nggak perlu diubah, soalnya sama aja. Koneksi activity sama aja dengan yang di sini. Ini sama aja nih. Ini kan biodata MHS, sedangkan ini purpose user. Nah, setelah itu, jika sudah kalian Untuk yang pertama, kita klik purpose user, klik kanan, pilih Android Tools dan klik Android Project. Lalu klik kanan lagi, kita pilih build project dan klik kanan lagi, kita pilih run as dan klik satu Android application. Oke, sembari setelah itu selanjutnya kita akan menunggu untuk aplikasi purpose user terinstall. Jadi kita tunggu. Oke, setelah itu kita akan tunggu dulu. Oke, kita buka kuncinya, lalu kita klik menu dan kita setelah itu kita klik aplikasi purpose user. Oke, setelah terbuka dan pastikan isinya ada ID, nama, ada alamat, email, ada image, ada password, ada role ID, X aktif, tanggal input, dan action. Ya, pastikan sudah terisi. Lalu kita akan mencoba untuk tambah user. Kita ketikkan nama yaitu Anggi. Kita ketikkan Anggi, alamat kita ketikkan Bogor. Untuk email kita isikan anggi@gmail.com. Tidak lupa kita akan mengisi image yang akan diinput. Lalu ada password, kita ketikkan bulan. Setelah itu ada role ID 1, is aktif 1, dan tanggal input tanggal 11 bulan 11 2020. Oke, setelah itu kita klik insert. Hingga muncul pesan data berhasil disimpan. Oke, nama Anggi sudah tertambah atau udah masuk ke dalam user. Jadi di situ ada tanggal input, action. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan mengedit nama Anggi.
kita ganti nama Anggi menjadi Putra. Kita ketikkan Putra. Untuk alamat kita ganti menjadi Jakarta. Untuk alamat email kita ganti juga menjadi putra@gmail.com. Kita ketikkan putra@gmail.com. Setelah itu kita tidak usah mengganti, kita akan update tanggal input, yaitu 12 bulan 12 2020. Setelah itu kita klik update. Hingga muncul pesan update data berhasil. Maka kita berhasil mengupdate data. Yang namanya dari Anggi menjadi Putra, alamat menjadi Jakarta, email Putra, dan seterusnya. Setelah itu kita akan mencoba untuk mendelete ID 10 tadi. Kita klik delete dan delete berhasil. Sudah tidak ada. Pastikan aplikasi Purpose User sudah terinstall di handphone kita dan kita buka Purpose User. Pastikan ID, nama, alamat email, image, password, role ID, X aktif, dan tanggal input sudah terisi data-data, dan kita akan menginsert data. Untuk nama kita ketikkan Anggi, lalu alamat kita ketikkan Bogor. Selanjutnya ada email, kita ketikkan anggi@gmail.com. Selanjutnya ada image, kita isikan img123.jpg. Untuk password kita ketikkan bulan, lalu role ID kita isi 1, X aktif kita isi 1, lalu tanggal input kita isi tanggal 11 bulan 11 tahun 2020. Kita klik insert, lalu tunggu hingga muncul pesan data berhasil disimpan. Jadi kita berhasil menambahkan data. Untuk ID 11 ada nama Anggi, untuk alamat Bogor. Selanjutnya kita klik edit untuk mengupdate data. Kita ubah dari nama Anggi menjadi Putra. Lalu untuk alamat dari Bogor menjadi Jakarta. Untuk email kita ubah menjadi putra@gmail.com. Selanjutnya kita akan mengubah tanggal input menjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Lalu kita klik update, tunggu hingga muncul pesan update data berhasil. Jadi kita berhasil untuk mengupdate data. Untuk ID 11 dari nama Anggi menjadi Putra, dan seterusnya yang kita ganti, yang kita ubah. Lalu kita akan menghapus ID 11. Kita klik delete dan ID 11 berhasil terhapus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.